Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang disunahkan ketika kita sholat adalah membaca amin. Pertanyaannya sekarang, apakah amin yang kita baca itu ditujukan untuk menjawab kalimat Rabbik firli atau menjawab kalimat ayat yang ada dalam surat Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim. Nah, kalau kita lihat Rabbik firli ini artinya meminta ampunan. Kemudian ihdinas siratal mustaqim itu meminta hidayah supaya kita semuanya senantiasa berada dalam hidayah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam. Nah, kalau kita lihat di dalam pesan-pesan Al-Qur'an, salah satunya misalnya di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 113. Di sana dengan terang-terangan, dengan tegas, Nabi itu dilarang mendoakan orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang sudah meninggal untuk diampuni dosanya oleh Allah. Jadi, tidak boleh kita mendoakan orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang sudah meninggal supaya diampuni oleh Allah. Nah, dari sini maka kita bisa memahami bahwa yang harus kita prioritaskan itu adalah bukan istighfar, tetapi adalah memohon hidayah. Karena istighfar tidak ada manfaatnya bagi orang yang tidak mendapatkan hidayah. Amal ibadah seseorang itu bisa bernilai di sisi Allah ketika dilandaskan kepada keimanan. Ketika dilandaskan kepada hasil daripada hidayah, yaitu agama yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun amal kebaikan ketika tidak dilandaskan kepada keimanan, maka di sisi Allah nol, tidak ada nilainya. Sebaliknya, sekecil apapun kebaikan ketika dilandaskan kepada keimanan, maka di sisi Allah bernilai, ada nilainya. Apalagi kebaikan yang besar, ya sedikit saja ada manfaatnya, ada pahalanya. Nah, maka sahabat-sahabat kaum muslimin dan muslimat, kita jangan sampai salah menerapkan doa amin ini atau kalimat amin ini. Amin ini sekali lagi digunakan untuk menjawab doanya si imam yang ada pada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat antara Rabbik firli dengan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim itu diungkapkan dengan jelas, dengan zahir, dengan tegas di dalam surat Al-Fatihah. Bahkan ia merupakan bagian daripada surat Al-Fatihah. Sementara Rabbik firli ya, tidak disebutkan di dalam surat Al-Fatihah, bahkan bukan bagian daripada surat Al-Fatihah. Yang satu dikatakan secara zahir, secara jelas, yang satu tidak secara zahir. Maka yang harus kita pilih adalah, yang harus kita prioritaskan adalah kalimat yang diungkapkan secara zahir dan tegas itu. Kemudian yang ketiga, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat misalnya Rabbik firli itu artinya si imam mendoakan untuk dirinya pribadi. Sehingga si makmum tidak mendapatkan bagian daripada doa itu. Kalau ihdinas siratal mustaqim, jelas-jelas imam itu mendoakan untuk pribadi plus mendoakan juga untuk yang lain, yaitu untuk makmum-makmum. Nah, kalau kita bandingkan dengan hadis Nabi, ada hadis Nabi yang mengatakan la ya ummu abdun fayakhussu nafsahu bida'watin. Kata Nabi, tidak boleh seorang hamba berdoa untuk dirinya pribadi dunahum, sementara yang lainnya tidak mendapatkan doa, yang lainnya tidak didoakan. Kalau ada imam atau pemimpin doa yang seperti itu, fa'in fa'ala faqad khonahum, maka orang tersebut masuk kategori imam yang khianat, imam yang egois, imam yang hanya memikirkan diri pribadi. Padahal kalau kita lihat di dalam kaidah usul fikih dikatakan
tasarruful imami manutun bil maslahah. Seorang imam itu harus memikirkan kemaslahatan umat, bukan egois, bukan mementingkan hanya kepentingan pribadi saja. Kemudian memang ada hadisnya yang mengatakan bahwa Nabi membaca Robik Firli. Ya, misalnya di dalam kitab Imam Al-Baihaqi kemudian At-Tabrani. Tetapi menurut Imam Ibn Rajab ada rawi yang bermasalah. Sehingga dia berkesimpulan bahwa wahadzal isnadu la yuhtajju bihi. Hadis itu tidak bisa dijadikan hujah. Lemah sekali. Kemudian imam yang lainnya misalnya Imam Al-Iraqi di dalam kitabnya Tarhut Tasrif fi Syarah At-Taqrib mengatakan, kata dia, fa inna fi isnadihi Abu Bakar wa huwa dhaifun. Di dalam riwayat itu ada seorang rawi namanya Abu Bakar. Ya, dan itu lagi-lagi dhaif hadisnya. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab-kitab fikih, kenapa misalnya di Indonesia ada sebagian masyarakat, bahkan populer di masyarakat dengan kalimat Robik Firli ini, karena memang secara tegas, ya, secara jelas di situ sudah disampaikan. Tetapi jangan kita salah memahami. Di dalam syarah kitab Fathul Mu'in, diantaranya kitab I'anatul Thalibin dikatakan, annahu yustasna minat talaffuzi bi syai'in at-talaffuzu bi rabbik firli. Dikecualikan dari lafaz sesuatu, yaitu membaca rabbik firli. Jangan lupa konteksnya begini, teman-teman semuanya, bahwa antara akhir surat Al-Fatihah dengan amin itu sebaiknya atau tidak disunahkan kepisah dengan kalimat yang lain. Pertanyaannya, bagaimana kalau terpisahnya dengan rabbik firli ini? Dijawab di dalam kitab itu, fa innahu la yadurru. Tidak apa-apa. Artinya si imam, si makmum tetap membaca amin, sunnah membaca amin meskipun kepisah dengan kalimat rabbik firli itu. Tidak kemudian membatalkan sholat. Si imam, si makmum tetap sunnah membaca amin meskipun kepisah dengan kalimat rabbik firli. Nah, kemudian kata pengarang kitab I'anatul Thalibin lil khobaril hasan, karena ada hadis hasan. Ini versi atau menurut pandangan pengarang kitab I'anah. Nah, sementara menurut pandangan para ahli hadis, hadis yang mengatakan bahwa Nabi membaca rabbik firli itu hadisnya dhaif. Dua persepsi. Menurut ahli fikih, kategorinya hadis hasan, menurut ahli hadis, kategorinya hadis dhaif. Nah, ketika kita berbicara tentang hadis, maka yang kita prioritaskan adalah atau yang kita pilih adalah pandangan ulama yang berkaitan dengan kajian kita. Apa? Tentang hadis. Maka yang didahulukan adalah pandangan ulama hadis, bukan pandangan ahli fikih. Karena diskusinya, materinya, ruang lingkupnya berkaitan dengan kualitas hadis. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan yang lain, ya tergantung nanti ruang lingkupnya apa. Demikian kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa menyadari, memahami sekarang bahwa amin yang kita baca itu adalah amin ditujukan untuk menjawab kalimat ihdinas siratal mustaqimnya si imam, bukan untuk menjawab rabbik firlinya imam. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita menganut agama Islam ini sesuai dengan pesan Allah di dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.